Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Iya, ini adalah sebuah permasalahan di boarding school. Bagaimana anak-anak menghadapi masa transisi ketika dia baru pertama kalinya berada di asrama. Si anak akan merasa perasaannya berkecamuk, bercampur antara kenangan-kenangan yang ada di rumah mereka dengan tantangan lingkungan yang baru. Peserta didik atau anak-anak kita sering mengalami perubahan suasana antara atribut kamar rumah mereka dengan kamar asrama yang memiliki aturan-aturan yang tiba-tiba harus mereka hadapi, sehingga mereka harus mengatur perasaan mereka. Mereka harus mengatur diri mereka yang sesuai dengan program-program dan rutinitas yang ada di asrama yang sebelumnya tidak pernah terjadwal di rumah mereka. Mereka harus membiasakan diri berkelompok. Semuanya serba baru, lingkungan baru, aturan baru, dan sosok-sosok orang-orang yang baru. Dan itu di 6 bulan pertama. 6 bulan pertama adalah masa adaptasi yang serius dan menentukan keberlangsungan peserta didik di asrama, keberlangsungan dari anak kita di asrama. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun ada berapa permasalahan peserta didik di 6 bulan pertama tersebut. Yang pertama adalah homesick. Mereka selalu ingat rumah. Mereka sering menangis sendiri, ingat dengan apa yang ada di rumah mereka, ingat dengan barang-barang mereka, ingat dengan keindahan atau kenangan-kenangan yang lainnya selama di rumah dengan orang tua mereka, dengan adik-adik mereka, dengan teman-teman mereka. Jadi yang pertama, yang paling sering terjadi itu adalah memang homesick. Selalu ingat rumah. Nah, yang kedua, itu dibutuhkan kehadiran dari seseorang figur atau sosok yang dapat menggantikan peran seorang ibu, peran dari orang tuanya. Karena peserta didik masih dominan dibayangi oleh pola-pola pengasuhan, pola pendampingan dari ibu yang berada di rumah, pola pendampingan dari orang tua yang ada di rumah mereka. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang sering terjadi adalah manja. Mereka membutuhkan bimbingan dan pengaturan orang dewasa. Kemudian selanjutnya adalah sangat membutuhkan perhatian, selalu ingin dengarkan. Yang kelima, membutuhkan rasa aman dari orang dewasa, karena ketahanan diri mereka masih belum stabil. Kemudian selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi adalah kemandirian yang belum muncul secara maksimal. Dan yang ketujuh, peserta didik belum dapat mengenali potensi diri mereka, termasuk bakat dan minat dari mereka itu sendiri. Lantas dengan keadaan yang begitu kompleksnya di fase 6 bulan pertama ini, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pengasuh atau pendamping? Yang pertama adalah pendidik berperan sebagai ibu, ayah, pengganti orang tua mereka di rumah. Lebih banyak menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, melakukan aktivitas kebersamaan, menanyakan apa yang paling disukai dan tidak disukai di rumah, dan apa yang paling sulit dan apa yang mudah. Jadi mereka harus banyak melakukan kegiatan ketika mendengar peserta didik, apa permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ketika peserta didik itu merasa dia didengar, maka dia akan percaya kepada pengasuhnya, kepada pendidiknya, yang di sini berperan sebagai pengganti dari ibu dan ayah mereka. Yang kedua, pendidik harus memiliki directing yang banyak, lebih banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas asrama,
terutama aktivitas yang bersifat kelompok. Misalnya, bagaimana menjalankan piket, bagaimana mengatur barang pribadi di kamar bersama teman-teman sekamar. Di sini butuh bantuan dan contoh langsung dari pendidik tersebut, sehingga anak-anak itu bisa berinteraksi dengan teman-teman sekamarnya. 3. Pendidik terampil menjalankan interaksi yang komunikatif. Gunakan komunikasi mendengar aktif untuk tindakan preventif. Pada masa 6 bulan pertama, komunikasi mendengar aktif lebih banyak dikedepankan sebelum komunikasi tentang kedisiplinan. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidik yang dapat berbagi fokus perhatian kepada peserta didik secara personal, membuat program per kamar secara berkala, dan seterusnya. Nah, dalam membantu kerja pendidik untuk mengenal dan mengetahui perasaan peserta didik yang pertama kali masuk asrama, maka harus banyak-banyak kita melakukan aktivitas yang kalau di sekolah kita namakan dengan check feeling, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi anak di 6 bulan pertama tersebut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, para guru, ustadz dan ustazah, mari kita memberikan perhatian kita yang penuh pada anak-anak kita, sehingga mereka bisa mempunyai sikap saling menerima dan memahami perasaan masing-masing di antara mereka. Mari kita membantu mereka, karena yang krusial itu adalah masa-masa transisi ini, peralihan antara kegiatan mereka di rumah dengan kegiatan mereka di sekolah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.